tiba-tiba servernya down dan akhirnya untuk mendapatkan SDWHV tersebut harus diulang. Bayangin, udah ngeluarin uang. Hai guys. Oh. Oke, jadi gue pengen bikin konten. Kenapa Australia? Sebelum kita mulai konten ini, kita harus pastikan bahwa backgroundnya sudah rapi. Jadi gue mau beresin belakangnya dulu, oke? Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya gue mau bikin konten lagi setelah 2 minggu bikin konten. Jadi gue pengen share informasi ke kalian kenapa gue memilih untuk ikut working holiday visa ke Australia dan bagaimana cara dapetin visa itu sendiri. Gue gak punya tips, gue gak punya trik apa-apa karena memang gue jalanin semuanya ya ikutin sesuai prosedurnya aja gitu. Oke, jadi yang pertama adalah kenapa harus Australia? Jawabannya cuma satu, karena tahu gue yang untuk Indonesia itu cuma ada ya Australia Working Holiday Visa gitu kan. Terus ceritanya kenapa akhirnya bisa sampai sini, jadi tuh sebenarnya gue sama gue tuh nggak punya plan sama sekali untuk kesini. Gue itu berharapnya malahan gue bisa dibawa sama abang gue ke US. Karena memang abang gue yang kedua itu dia udah tinggal di Amerika dari dia SMA. Dan kakak gue juga bilang kalau misalnya gue mau ke sana, ada satu syarat yaitu gue harus menyelesaikan kuliah gue yang sudah sangat lama itu nggak selesai. Bahkan sampai sekarang kuliah gue juga masih belum selesai. Gitu. Jelas intinya adalah gue udah berkuliah sebegitu panjangnya dan gue tidak menyelesaikan kuliah itu. Padahal bisa dikatakan kuliahnya juga udah hampir di tahap-tahap akhir gitu kan. Sambil berjalannya waktu, gue gak mau selesaiin kuliah gue dan gue tetap fokus untuk bekerja mencari uang gitu. Habis itu, tante gue yang emang dia tinggal di Sydney udah lama banget gitu kan. Karena dia nikah sama orang sini dan dia sekarang tinggal di sini sama sepupu gue. Dia baliklah ke Indonesia after COVID gitu kan. Setelah COVID melanda seluruh dunia dan akhirnya border dari buka, semua orang udah mulai bisa jalan-jalan, akhirnya dia baliklah ke Indonesia. Sepupu gue tuh ngajakin kesini mulu gitu kan, kayak cuman gue bilang caranya gimana karena nggak ada cara lah untuk gue bisa kesini. Kalau mau pakai cara yang biasa dilakukan oleh banyak orang gitu kan, ngambil visa turis dulu terus pindah visa dan lain sebagainya, itu kayak itu bakal menghabiskan banyak uang dan uangnya juga nggak ada sama sekali. Ternyata dia nyeletuk lah bahwa ada yang namanya working holiday visa, tapi kita tuh belum yang kita cari tahu gitu loh, kayak apa sih working holiday visa itu. Abis itu barulah tante gue engah sama si working holiday visa itu. Karena tante gue kerja di bank, dia bilang oh iya aku tuh di bank juga sering ketemu sama orang-orang yang datang ke Australia dan menggunakan working holiday visa tersebut. Akhirnya kita cari tahu lah, kita ulik lah sedalam-dalamnya informasi mengenai working holiday visa. Sampai akhirnya mulai kita cari tahu caranya seperti apa, jalannya kayak gimana, berkas apa yang perlu disiapkan gitu kan. Karena pastinya memakan waktu juga dan banyak berkas yang perlu dipersiapkan gitu. Bahkan pas waktu tes bahasa Inggris aja gue gak percaya bahwa gue bisa lolos. Karena gue merasa kayak bahasa Inggris gue kayaknya cuman yang seadanya aja gitu lah. Kayak untuk sampai bisa bekerja tuh kayaknya gak mungkin gitu kan. Akhirnya ya udah, tante gue bilang kalau misalnya kamu mau ikut working holiday visa itu, nanti dia yang bakal biayain visanya gitu. Udah deh, akhirnya dalam waktu yang sangat singkat, tante gue datang ke Indonesia itu bulan April. Dari bulan April sampai akhirnya kita berangkat. Jadi bulan April kita cari tahu. Dan Agustus itu dimulai batch-nya. Apa itu working holiday visa? Working holiday visa subclass 462 itu adalah visa di mana teman-teman bisa bekerja dan juga bisa liburan di Australia selama 1 tahun.
Bukan kurang lebih 1 tahun, melainkan 1 tahun. 1 tahun terhitung dari tanggal kalian tiba di Australia. Jadi misalnya teman-teman dapetin working holiday visanya itu tanggal 18 Agustus, kalian itu harus berangkat ke Australia sebelum 18 Agustus tahun berikutnya. Dan visa kalian itu terhitung expire 1 tahun dari kalian tiba di Australia gitu. Ngerti ya maksudnya? Dan dalam 1 tahun itu teman-teman bebas bekerja dimanapun di Australia, di bidang apapun di Australia. Tapi ada syarat yang perlu kalian penuhi kalau kalian mau memperpanjang visa kalian. Kalau misalnya kalian mau tinggal lebih lama, ambil tahun kedua atau tahun ketiga, kalian itu harus bekerja di sektor-sektor yang sudah ditentukan oleh pemerintah Australia. Cara mendapatkan working holiday visa itu seperti apa, Kak? Caranya gimana? Persyaratannya apa aja? Jadi, untuk working holiday visa itu sendiri, teman-teman harus melengkapi beberapa persyaratan. Tes kemampuan berbahasa Inggris. Dan yang kedua, teman-teman harus melakukan medical check up. Habis medical check up, teman-teman harus perebutkan atau yang biasa kita sebut sebagai WAR SDUWHV. Jadi teman-teman, untuk mendapatkan working holiday visa tersebut, kalian harus memiliki surat sakti yang disebut sebagai SDUWHV. Cara dapetin SDUWHV-nya gimana ya? Itu harus WAR. Dan itu tanggalnya hanya Tuhan dan imigrasi yang tahu, gitu kan. Kalau nggak ada yang tahu, jadi jangan tanya, Kak kapan mau SDUWHV dibuka? Nggak tahu, nggak ada yang tahu, sama sekali nggak ada yang tahu, gitu. Cuman, itu akan diumumkan oleh Dirjen Imigrasi pastinya 1 minggu atau 2 minggu sebelum WAR itu dibuka. Jadi teman-teman tuh dalam jeda waktu tersebut teman-teman bisa mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan. Baiknya kalian itu masuk ke dalam grup-grup working holiday visa di batch-batch yang akan datang. Jadi adalah pasti spill-spill sedikit. Untuk memenuhi syarat mendapatkan si SDUWHV tersebut, itulah yang kalian harus persiapkan. Rekening pribadi kalian yang menyatakan bahwa kalian memiliki uang sejumlah 5.000 Australian dollars atau setaranya, berarti kisaran 50 juta. Kalau aku waktu itu 53 juta. Menggunakan rekening BCA, di rekening BCA aku pribadi yang sudah aku gunakan selama bertahun-tahun, dan aku masukin uangnya sebesar 53 juta. Dan ada baiknya sebenarnya kalau teman-teman yang mungkin memang uangnya ada dan mampu gitu kan, ada baiknya uang itu sebenarnya dimasukinnya secara perlahan. Jangan seperti uang goib yang tiba-tiba ada. Cuman puji syukur, alhamdulillah, puji Tuhannya, rekening aku itu rekening udah lama banget, jadi udah banyak banget transaksi di bank yang aku gunakan. Jadi kalau aku pribadi, aku emang masukin uangnya itu ya namanya adanya pasti ujung ya, juga bukan uang pribadi saya. Jadi itu aku masukin waktu itu 20 sama 30 kalau nggak, 23 sama 30 pokoknya gitu. Habis itu kalian bikin bank reference-nya. Nah, bank reference itu baru bisa dicetak 1 hari setelah uang itu sudah ada di dalam rekening. Kalau untuk bank BCA, kalau bank yang lain aku nggak tahu. Jangan nanya aku karena aku bukan teller BCA, apalagi customer service. Untuk tes bahasa Inggris aku pakai PTE dengan skornya hanya segini. Nanti akan saya tunjukkan di sebelah sini. Jadi skor aku sendiri itu 39 dan PTE-nya itu standar nilainya atau minimal skornya itu 30. Cuma 9 poin lebih dari standar skor yang harus digapai. PTE ini yang aku tahu ya, pada tahun kemarin pas aku datang itu PTE itu di Jakarta hanya ada di Gading Serpong. Tapi teman-teman boleh cari tahu lebih lanjut lagi karena ini cuma aku cuma cerita berdasarkan pengalaman aku aja. Aku PTE itu di Gading Serpong. Jadi cuma ada satu di Gading Serpong 1 sama di Surabaya. Kalau aku salah mohon dikoreksi ya. Dan kalau memang ada informasi yang lebih update mohon diperbaiki di kolom komentar supaya tidak terjadi miskomunikasi. Kalau nggak salah 3,5 juta. Ya, itu 3,5 juta dan itu dibayarin sama kakak aku. Memang aku tuh sangat amat tidak modal sih. Jadi visanya dibayarin tante, tes bahasa Inggrisnya dibayarin kakak gue emang. Apa modalnya? Nggak punya modal apa-apa aku. Ada modalku cuman badan sama otak aja. Makanya sampai sini ya kita bekerja dan bekerja. Tes kesehatan itu juga kalau nggak salah berapa ya guys, lupa.
Nanti diupdate. Nanti aku bakal tulis di sini ya. Setahu aku juga 3 jutaan. Kalau tes bahasa Inggris 3,5 juta, tes kesehatan 3,5 juta, berarti udah 7 juta cuman buat 2 itu. Tes kesehatan sama tes bahasa Inggris. Uang visanya berapa? Visanya itu kalau nggak salah $700 atau setaranya. Jadi kalian bisa cek aja. Berarti udah berapa tuh? Udah 14 juta. Modal awal itu udah 14 juta. Belum tiket pesawat, belum lagi sama 5.000 Australian dollars yang harus kalian miliki di bank pribadi kalian. Gitu. Jadi kenapa Australia ya? Karena pertama, aku punya keluarga di sini, aku punya tante, aku punya sepupu di Australia, di kota Sydney lebih tepatnya. Yang kedua ya balik lagi karena diajak dan memang ternyata ada jalannya untuk kesini gitu kan. Walaupun sebenarnya aku sama sekali tidak pernah berekspektasi akhirnya bisa kesini gitu kan, dengan segala keterbatasan yang aku punya, dengan gaji yang pas di Jakarta juga ya dibilang nggak pas-pasan juga enggak, cuman ya segitu gitu kan. Akhirnya puji Tuhan dengan segala proses yang memang tidak mudah akhirnya dilancarkan sampai ke sini. Nah, untuk proses mendapatkan SDUWHV itu sendiri teman-teman, disarankan ketika kalian sedang war SDUWHV, gunakanlah laptop yang cukup baik gitu kan. Kalau misalnya kalian pakai komputer ya pakailah komputer jangan yang busuk, jangan pakai komputer yang tua. Kalau ke warnet ya carilah warnet yang memang internetnya bagus, stabil dan juga mendukung gitu kan. Kalau pakai laptop berarti kalian harus menggunakan laptop yang cukup baik dan sinyal yang bagus, itu yang paling penting. Sinyal stabil itu penting, sinyal yang cepat juga gak kalah penting. Nah, untuk teman-teman yang di Jakarta mungkin bisa menggunakan cara yang aku lakukan. Jadi gue sama kakak gue itu kita menggunakan wifi di Bobo Box. Jadi Bobo Box itu wifi-nya sudah 5G pada Agustus tahun lalu gitu. Jadi emang wifi Bobo Box itu super duper cepet sat-set. Jadi kita akhirnya memutuskan untuk war SDWHV-nya di Bobo Box. Lebih tepatnya di Bobo Box Pancoran. Tapi yang gue mau kasih tahu ke kalian adalah Bobo Box ITC Kuningan juga cepat internetnya gitu. Jadi nggak perlu ke Pancoran juga. Kalian ke ITC Kuningan juga cukup cepat internetnya. Mungkin Bobo Box di seluruh Indonesia seperti itu wifi-nya, super duper cepat. Jadi buat teman-teman yang mau ke Australia menggunakan working holiday visa, itulah informasi-informasi yang bisa kalian dapati dari saya. Kalau misalnya kalian tanya tipsnya gimana, yaitu tipsnya itu gunakanlah perangkat yang cukup baik dan juga sinyal yang baik. Dan karena aku juga nggak punya laptop yang baik, aku minjem sama temen. Nah, apalah modalnya, aku nggak tahu aku punya modal apa. Gue nggak punya modal apa-apa. Ya, tapi puji Tuhan aku punya teman yang baik. Jadi mereka bersedia meminjamkan laptopnya. Gitu. Di batch Agustus tahun 2023 itu hambatannya itu gila. Kenapa aku bilang hambatannya gila? Karena pada saat kita udah nginep di Bobo Box, aku udah izin kerja juga. Tiba-tiba servernya down. Dan akhirnya untuk mendapatkan SDWHV tersebut harus diulang. Bayangin, udah ngeluarin uang buat nyewa itu kamar kapsul, ditambah lagi uang buat makan, udah izin kerja, minjem laptop orang, apa nggak pusing malah saya waktu itu ya. Cuman ya itu, akhirnya pas udah diulang, puji Tuhannya dapet gitu. Akhirnya bisalah kita sampai di sini. Seperti itu. Jadi kalau dibilang tips, jujur aku nggak punya tips apa-apa. Yang jelas tips yang paling ampuh adalah yang pertama, berdoa sama Tuhan, berserah ya, percaya bahwa apa yang kalian lakukan ya pasti semoga tidak menjadi hal yang sia-sia. Kalau memang rezekinya kesini, jalannya kesini pasti dilancarkan. Kalau enggak ya udah, sedih tapi ya mau gimana gitu kan. Daripada kalian mengambil langkah-langkah jalan yang ilegal yang akhirnya hanya mempersulit kehidupan kalian di Australia. Nah, buat teman-teman yang mungkin, Kak, kalau misalnya aku mau ke Australia pakai visa turis, ada agent yang menawarkan aku, datang aja pakai visa turis, nanti dijamin bisa kerja. Jangan diambil. Jangan ya, Dek ya, jangan. Jangan ya, Dek ya, jangan. Karena
visa turis per 1 Juli 2024 sudah tidak bisa melakukan onshore alias perpindahan visa dari visa turis ke visa student. Jadi teman-teman nggak punya cara untuk bisa kerja di sini selain kalian dapat sponsor atau menggunakan partner visa. Kalau kalian pun dapat sponsor, kalian dasarnya udah nggak bisa kerja. Jadi ketika kalian menginjakan kaki di Australia, kalian nggak bisa kerja menggunakan visa turis. Jadi cara yang terbaik adalah ya nggak tahu. Kalian bisa datang menggunakan student visa, tapi ya student visa juga balik lagi teman-teman. Student visa sekarang harganya udah naik jadi 1.600 Australian dollars. Itu baru visanya doang. Itu belum lagi teman-teman harus punya asuransi selama kalian sekolah di sini. Terus teman-teman juga harus bayaran. Kalian harus bayar uang sekolah yang abal-abal juga sekarang tuh udah banyak banget yang dihempaskan. Jadi kalian juga harus memilih sekolah yang cukup aman dan itu juga memakan uang yang lumayan. Gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi, misalnya teman-teman udah kerja di Indonesia, udah kerja di Jakarta atau dimanapun dengan gaji di atas UMR, saran aku kalau kalian nggak bisa ikut working holiday visa atau kalian nggak bisa pakai skill visa, udah di Indonesia aja anteng-anteng gitu kan. Mencoba bukan manajemen uang dengan baik supaya kalian tetap punya saving gitu kan. Jadi nggak perlu menghalalkan segala cara untuk luar negeri. Menurut aku begitu ya guys. Itu menurut aku. Karena pada akhirnya kalau kalian memaksakan pergi akhirnya juga repot sendiri. Tapi ya balik lagi itu kan semua pilihan masing-masing manusia ya. Saya tidak mau menghakimi. Saya tidak mau menghakimi siapapun. Cuman saran dari aku, apapun cara yang mau kalian lakukan, lakukanlah menggunakan cara yang legal. Jangan menggunakan cara yang ilegal. Untuk mempermudah hidup kalian di negeri orang. Begitu, udah gitu aja sih. Kalau ada pertanyaan lain, teman-teman boleh feel free untuk tanya di kolom komentar. Aku pasti bakal jawabin satu-satu, cuman mohon maaf kalau ada yang minta nomor teleponnya dong. Mohon maaf, saya bukan agent ya, saya bukan agent untuk memberangkatkan orang ke Australia. Jadi aku nggak akan menyebarkan nomor teleponku sembarangan. Tapi teman-teman kalau kalian mau nanya-nanya langsung juga bisa langsung DM ke Instagram aku yang udah aku taruh di bawah sini. Oke? Thank you so much for watching. Jangan lupa di like, di comment, di subscribe, di share. Jangan pelit-pelit ya. Capek ngeditnya nggak tahu. Oke? See you on the next video. Bye-bye.